Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bab yang ke-45 sekarang. Babu ziyarati, bab ziarah. Ziarah itu berkunjung. Ya, sebagian kalau diartikan ziarah itu kubur, karena kebiasaannya dipakai begitu, artinya berkunjung. Ziyarati, berkunjung ahlil khairi, pada ahlil khair, yang mempunyai kebaikan. Wa mujalasatihim, dan ziarah maksudnya itu ya ke majelis-majelis mereka. Wa suhbatihim, dan ke pertemanan-pertemanan mereka. Wa mahabbatihim, dan kepada berziarah kepada kecintaan-kecintaan mereka. Wa tolabi, dan mencari ziyaratihim, ziarahnya mereka. Wa du'ai minhum, dan doanya dari mereka. Wa ziyarati, dan ziarah al-mawadi'il fadilah, tempat-tempat yang ada keutamaannya, ada fadilahnya. Jadi bab ini bab ziarah kepada orang yang mempunyai kebaikan-kebaikan, kemudian di ziarah ke tempat majelis-majelis mereka yang punya kebaikan, juga ziarah kepada teman-teman mereka yang punya kebaikan, juga yang kecintaan kepada mereka, dan juga meminta, ya, mencari atau meminta supaya mereka ziarah kepada kita, artinya kita juga berkunjung kepada mereka. Mereka menginginkan juga mereka berkunjung kepada kita, kemudian untuk doa-doa mereka, ya, untuk mencari atau meminta doa-doa mereka, berkahan. Kalau kita lihat ya di situ ada salah satu sahabat itu mengundang Rasul. Kemudian Rasul sholat di tempat itu, digelarkan tikar di tempat itu. Kemudian bekas yang dipakai sholat Nabi itu dipakai, karena sekarang ya pakai tempat sholat mereka, musola mereka, karena mengambil ya keberkahan, apa yang bekas dari Nabi itu semuanya kebaikan. Oh, Nabi sholatnya di sini, ya sudah dipakai untuk tempat sholat mereka. Kemudian berziarah juga ke tempat-tempat yang ada keutamaan fadilah yang banyak, tempat-tempat ya banyak fadilahnya, banyak keutamaannya. Atau mungkin sejarah-sejarah yang dulu pernah di sini nih Gunung Uhud misalkan, di sini nih tempat perang Badar dulu, di sini nih di Gua Hiro, tempat-tempat itu akan menambah daripada keimanan mereka, orang-orang yang berziarah di tempat itu. Bagaimana dengan ziarah-ziarah yang mereka ke kubur-kubur itu, ya Allah alam, mereka malah ziarah beberapa kalinya, katanya sama orang naik haji katanya. Ya, rumbung-rumbungan dan ke wali siapa itu. Karena saya belum mendapatkan ilmu itu dan belum mendapatkan hadis itu, ya dari guru-guru yang mengajarkan kepada saya juga tidak begitu, akhirnya ya tidak mengamalkan lain, kan juga tidak
mengamalkan itu karena merasa belum tahu itu, ya, belum tahu keutamaan itu atau dicontoh-contohkan daripada itu, apalagi sampai nanti melanggar, meminta kepada yang mati. Dijadikan tawasul untuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala kepada orang yang mati. Oh tidak ya. Malah nanti jadi kualik ya. Bukannya yang datang itu mendoakan, tetapi justru minta doa yang orang yang telah mati ya. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa itu berkata kepada pemudanya, la abrahu, tidaklah aku ini beristirahat, hatta ablugha, sampai, sehingga aku itu sampai apa ini kok enggak jelas. Oh, majma'ah ya, tempat berkumpul al-bahraini, dua laut, au amdia, atau terus menerus, berjalan terus, hukuban, di masa yang panjang. Panjang itu ya bermasa-masa atau bertahun-tahun gitu ya. Ila qouli ta'ala, sampai kalamnya Allah Ta'ala, qala lahu, sebentar ya baca, qala lahu, berkata kepadanya, ini surat Kahfi ya? Musa, Nabi Musa, hal attabi'uka, apakah aku boleh mengikutimu, ala atas antu alimani, supaya engkau itu mengajarkan kepadaku, mimma, dari apa-apa yang ulimta, engkau itu telah diberi ilmu, rusdan ya, rusdan, petunjuk yang lurus. Nah, Musa pertemuan dengan Khidir itu, Khidir. Di ayat ini nih, biasanya kitab yang agak baik itu ada sindilan ayatnya sekian. Dan ingatlah ketika Nabi Musa itu berkata kepada pemudanya saya tahu itu muridnya Yusha bin Nun ya, yang diajak ya, kemudian mengatakan kepada muridnya, kepada pemudanya, saya ini tidak akan berhenti sampai kita itu menemui tempat berkumpulnya dua laut, tempuran, nah itu ya, tempuran, atau apa kan, lewat terus, harus berjalan terus sampai bertahun-tahun, sampai bermasa-masa, sampai ketemu dua pertemuan laut itu. Ceritanya bagaimana? Terus sampai teng ayat ini, karena ila qauli ta'ala ya, sampai kalamnya Allah Ta'ala ini dilumpati, sampai Nabi Khidir itu, sampai Musa itu berkata kepada Nabi Khidir ya, hal attabi'uka ala antu alimani mimma ulimta rusdan, apakah aku boleh gitu ya, mengikutimu wahai Nabi Khidir, wahai Khidir, atas supaya engkau itu mengajarkan kepadaku dari apa-apa yang engkau telah diberitahu, diberi ilmu tentang petunjuk yang lurus, apa boleh aku mengikutimu? Enten catatan ayat mungkin barangkali Pak. Oh nggih. Wa id qala Musa li fatahu la abroh.
hatta belugha majma'al bahraini au ambiya hukuban falamma balagha majma'a bainihima nasitahutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri sauba. Maka tatkala sampai balagha itu sampai tempat berkumpulnya sungai tadi laut tadi, nasia lupa khutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Ikannya itu lupa, ikannya itu mengambil jalannya ke bahron dengan saroba, dengan melompat. Ikan melompat itu. Falamma jawaza qala li fatahu atina hudana. Maka tatkala melewati, berkatalah si pemuda tadi, pemudanya muridnya tadi, si Musa berkata kepada pemudanya tadi, ya, qala Musa li fatahu, kepada pemudanya, atina hudana, datangkanlah bekal kami, sanu, nasi, ya, nasi yang dia bawa, bekal pada kami. Laqad lakina, sungguh telah menjumpai kami ini, min safarina, dari bepergian kami, hada ini, nasoban, rasa capek ini, nasoban letih, rasa yang dari perjalanan sudah letih, sudah kita berhenti di sini dulu. Bekal tadi yang dibawa tadi bawa ke sini. Kita sudah melakukan perjalanan di sini sudah letih. Kalau berkata, mestinya pemudanya tadi, muridnya, ara'aita id awaina ila sokhroti fa inni nasitul huta. Maka berkatalah si muda tadi, tahukah engkau itu ketika kami ini, kita tadi, ya, berdua tadi di sana, ya, di batu besar tadi, fa ini nasitu, saya ini, maka sungguhnya aku lupa dengan air, dengan hut tadi, dengan ikan tadi. Saya lupa menceritakan tentang ikan tadi, ya, tentang ikan tadi. Wa ma ansanihu ila syaitonu an azkurah. Biasa nanti dicarikan yang lain, dan tidaklah melupakannya kecuali syaitan. Aku mau lali tidak menceritakan dulu. Ketika tadi di batu besar tadi, ikan yang kita bawa itu melompat ke lautan. Saya tadi lupa untuk menceritakan itu, dan yang melupakan itu setan. Untuk melupakannya, setan ini disalah-salahin. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaban. Tadi mengambil jalannya pada bahar, pada lautan itu dengan mengherankan. Ajaban, kok iso mlumbo. Jadi ceritanya kan bawa bekal itu. Qala dzalika ma kunna nabghi, kata Musa, lah ya itu apa yang kita cari, ya itu menunggu ikan itu sampai melompat di laut tadi yang kita cari. Fartadda ala atharihima qososon, maka si Musa tadi berbalik ke asarnya, ke bekas-bekasnya tadi, perjalanannya tadi menuju sampai ke tempat tadi, menelusuri jalan yang tadi lewati. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Di sana mendapati hamba, ya, mendapati seorang hamba dari hamba kami Allah Ta'ala, yang aku itu mendatangkan kepada anda sebagai rahmat dari sisi kami, rahmat dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilman, dan aku mengilmukannya
dari sisiku keilmuannya, ilmunya gitu ya. Nah, terus ini nyambung sampai 66 ya berarti ya. Nah, setelah ketemu Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulim tarusdan. Nah, ini pun nyambung aja ceritane. Yang saya dapatkan dulu itu Nabi Musa itu memberikan satu peringatan atau sekarang berkhotbah ini ya, berkhotbah sampai orang itu dibikin nangis-nangis dengan khotbahnya si Musa ini, Nabi Musa ini, sehingga ya orang-orang kan ya wah jenengan itu pul-pulan ya. Apakah ada penceramah, kalau sekarang ya penceramah yang sebagus engkau di zaman ini, yang kayak engkau itu akan betul? Wah, tidak ada, lainnya tidak ada. Artinya terus kemudian Allah Ta'ala itu menunjukkan, ada hamba kami itu loh, di sana tempatnya, di tempat lautan pertemunya dua air laut, terus kemudian di situ hamba kami ini. Dan Nabi Musa ini mengajak muridnya ya, pemudanya tadi diajak bawa bekal ikan sego kali, nek teng mriki sego kali lawe. Nah, leren ketika dia berhenti di tempat batu besar itu Nabi Musa tidak tahu, tapi muridnya tahu, pemudanya tadi tahu kalau ikannya tadi melompat, lawe melayu ucul neng lautan, dan ketika itu ucul itu ada bekasnya. Nonton, boten kok terus mingsrep, tidak, karena di situ. Nah, itu baru tidak diceritakan ke Musa, terus jalan terus. Ketika sudah letih perjalanannya, udah berhenti di sini dulu. Nah, kita sudah melakukan perjalanan, udah kita letih, ya sudah bawa sini. Nah, cara kula jangan sami sangun memang ini dipangan sih. Lah, baru pemudanya ingat, loh, tadi ketika kita ini di batu besar tadi, gitu ya, itu ikan itu melompat ke lautan, dengan aneh lah ini, aneh gitu ya, apa dia somlunggo, dan ada bekasnya ini. Oh ya kuis yang tak cari lah ini, tempatnya yaitu yang kita cari, orang yang kita cari ya. Akhirnya balik ke sana, yaudah balik ke sana. Setelah di sana, oh di sini tadi melompatnya, yaudah ditemuilah seorang hamba Allah gitu ya, yang hamba Allah diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, suatu keilmuan dari sisi Allah Ta'ala, ilmu tadi langsung diberi oleh Allah Ta'ala. Lah ketika ketemu itu yang ditunjukkan itu, terus ini ayatnya, Nabi Musa ki matur kalian Khidir tadi, apakah aku itu boleh mengikutimu untuk mengajar, engkau itu mengajari kepadaku dari apa-apa yang kau telah berilmu dengan petunjuk yang lurus, boleh enggak? Anda gue ngoten nggih. Seorang murid mau berguru kepada guru itu nyuwun izin, kula tak dadi murid jenengan nggih. Nah, ngoten lho. Bahasane. Oh ya. Nah, terus ceritanya mungkin nggih sak teruse. Kita tafsir menika. Nanti ngoten nanti bisa dicari di tafsir-tafsir itu nggih. Dah kita lanjutkan dulu kan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah, disuruh bersabar, nafsaka akan dirimu, ma'aladina menyertai orang-orang yang yad'una mereka itu menyeru rabbahum kepada pemelihara mereka bil ghadati di waktu pagi, wal asyi dan di waktu sore, yuriduna wajhahu, wajhah ya. Mereka itu mengharapkan atau menghendaki wajahnya Allah, artinya pahala daripada Allah Ta'ala saja. Kita disuruh bersabar diri kita itu untuk mengikuti orang-orang yang selalu menyeru kepada pemelihara mereka di waktu pagi maupun sore, maksudnya terus menerus. Disebut pagi dan sore itu siangnya ya, dan ikhlas. Ya, untuk ayat-ayat ini nanti bisa dilihat kembali gitu.
ayat-ayat di surat Kahfi nanti bisa juga dibaca terjemahannya beripun. Intinya seperti itu. Kita ke hadis saja ya. Hadis yang pertama wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intolik bina, berangkatlah dengan kami, ila Umi Aimanah radhiyallahu anha, menuju kepada Umi Aiman radhiyallahu anha, nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Kita berdua menziarahi si Ummu Aiman tadi sebagaimana adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menziarahi dia, Ummi Aiman. Falamma maka tatkala intahaya, keduanya telah sampai ilaiha kepadanya, kepada Umi Aiman dirinya ya, bakat. Nah, Umi Aiman menangis. Faqala laha, maka berkatalah keduanya kepada Umi Aiman, kedua ini ya Abu Bakar dan Umar ini, ma yubki, kenapa engkau itu menangis? Ada apa engkau itu menangis? Amma ta'lamina ana ma indallahi khairun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau itu, apakah tidak mengetahui kamu itu bahwasanya apa-apa yang di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW wafat kok sejak beberapa waktu, kamu masih menangis kenapa ini? Ya kan yang salah satu yang menyusui beliau. Fakolat, maka berkatalah si Umi Aiman, inilah abgi, sesungguhnya aku tidaklah aku menangis, ani bahwasanya aku itu lamu, kok tidaklah aku itu tidak mengetahui ana ma indallahi ta'ala khairun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa-apa yang di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kematian Rasul itu lebih baik. Sudah diambil Rasulullah yang terbaik, kok kamu tangisi? Bukan soal itu saya menangis, kata Umi Aiman. Walakin, akan tetapi, aku itu menangis anal wahya kotoan, bahwasanya al wahya itu kode sungguh ing kotoa telah terputus minas samai dari langit. Fahayya jadhuma, maka keduanya menjadi terharu, jadi memilukan bahasa kita ya. Keduanya ini antara melihat si Umi Aiman tadi menangis, Abu Bakar dan Umar ini merasa hatinya itu tersentuh. Hayajat itu artinya
keheranan, bukan heran, memilukan, alal bukai atas tangisan si Umi Aiman tadi. Faja'ala, maka menjadikan keduanya itu ya bekitani ma'aha, keduanya si Umar dan Abu Bakar itu menangis bersamanya kepada Umi Aiman. Rawahu Muslim. Hayajat itu kok ini nangis yang disebabkan karena sesuatu yang jarang orang berpikir ke situ. Kan pikirnya Abu Bakar sama Umar, loh Rasulullah itu sudah wafat, ya sudah loh, apa-apa yang di sisi Allah tak itu lebih baik. Apa kamu tidak tahu itu? Oh, saya bukan itu. Terperanjat. Nah, ya, loh, saya bukan itu, walakin abki anal wahya, bahwasanya wahyu itu kode ingkoto amina sama lah. Wahyu-wahyu sudah terputus, hukum-hukum sudah terselesaikan. Ketika alasannya itu, terus keduanya itu hatinya itu nyambung, kelingan gitu. Kelingan zaman-zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ketika ada permasalahan, para sahabat itu bingung, maka lapor kepada Rasulullah. Seandainya Rasulullah itu belum bisa menjawab, maka wahyu akan turun. Udah saat ini mboten wonten. Ya, saat ini wahyu sudah terputus, mungkin begitu sih Umi Aiman. Terus nangis. Kalau ada permasalahan terus gimana? Yang memutuskan diantara kita ini. Ya. Saat ini. Jadi ini pun juga kalau di ayat-ayat lain itu ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna dan seterusnya, itu kan para sahabat yang gembira, senang, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Islam orang akan masuk bukan satu persatu, tapi secara adwajan, secara berkelompok-kelompok. Satu kelompok masuk Islam, satu kelompok masuk Islam, ini satu kabilah, senang. Senang. Nah, berbeda dengan Abu Bakar ini. Kalau Abu Bakar menanggapi ayat ini justru menangis. Sampai ditegur salah satu. Saya ingat Umar menegur, ya Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Abu Bakar, kamu kok nangis? Nah, kan ini udah ayat penggembira, kabar gembira buat kita ini, bahwa Islam akan menguasai dunia ini. Orang akan masuk Islam dan kita akan kuat, kita akan menang. Nah, pemikirannya lain si Abu Bakar ini pemikirannya. Nah, kalau memang Islam sudah segitunya, sudah berhasil Rasulullah dalam berdakwah ini, sudah syariat merasa sudah cukup, nah, berarti Rasulullah akan segera wafat. Nah, ini ketika seperti itu, si Umar sing kaya ngono melu hati ini melu nyambung nangis. Kan beda-beda nih para sahabat itu mensikapi ayat, apalagi kita satu ayat penafsiran berbeda. Yang penting dalam Al-Quran itu kan penafsirannya tidak sesuai dengan pemikiran kita. Nah, sekarang kan tafsir banyak. Ulama-ulama yang menyampaikan ilmu tentang itu juga banyak. Tidak cukuplah kita belajar dengan terjemahan sudah ada, akhirnya sudah kita meninggalkan ya orang-orang ulama-ulama salaf. Akhirnya ya sudah penafsirannya di gagas-gagas dewi, cocok ini kan, dan lain sebagainya. Itu bisa bahaya. Belajar tanpa guru itu bisa bahaya. Berbeda dengan ini lagi ya. Jadi Abu Bakar ini ceritanya mengajak si Umar, dua sahabat yang kedekatannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, masya Allah, artinya baik Abu Bakar maupun Umar, dua-duanya punya kelebihan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena amalan-amalan mereka. Diajak untuk pergi mendatangi, menziarahi Umi Aiman. Dan biasa para sahabat itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah dulu itu dilakukan oleh para sahabat. Insyaallah, Rasulullah dulu begini-begini ya. Ayo sana. Nah, ini. Dulu Rasulullah SAW itu semasa hidupnya itu sering menziarahi
Umi Aiman. Ayo Umar ke sana. Ziarahi supaya kita sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena para sahabat itu ya menepatkan amalan mereka itu sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berangkatlah menuju. Nah, setelah sampai di sana, keduanya itu, loh, Umi Aiman kok nangis? Karena juga Umi Aiman itu ketika sahabat terkemuka ini, orang yang dekatnya kepada Rasulullah ini, masya Allah ini teringat. Wah, ini dulu Abu Bakar, ini Umar, ini selalu gandengan dengan Rasulullah ini ya. Kalau Rasulullah itu berhalangan untuk mengimami, sakit tidak bisa mengimami, maka akan digantikan oleh si Abu Bakar, kelingan. Kelingan. Begitu membekasnya orang yang paling dicintai. Ya. Ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah itu masya Allah keluar dari tulus hatinya beliau, diterima oleh hati juga oleh para sahabat ini. Bilal itu loh, Bilal. Seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, sampai di zamannya Abu Bakar, sampai minta izin sampai ke zamannya Umar gitu ya. Oleh Umar minta izin supaya keluar dari Medina untuk meninggalkan ya Medina, untuk meninggalkan, ingin keluar dari sana untuk jihad fisabilillah, untuk meninggalkan sana. Wis orang mentolo, apalagi adzan dia berhentikan, tidak mau adzan karena tidak sanggup mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, biasanya semampu. Maka setelah itu adzan, setelah Rasulullah wafat itu Bilal adzan satu kali pun tidak sampai ya, di zamannya Abu Bakar, Umar katanya, Umar. Wah, sampai orang tua persepsinya beda. Wah, ini kayak zamannya Rasulullah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal kan gak ada nih katanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Munggah. Begitulah ya para sahabat ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sahabat berusaha untuk meniru daripada Rasulullah. Apalagi kok Umar ataupun Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya juga sama gitu. Punya keutamaan meskipun berbeda-beda, tapi wah masya Allah mereka itu kedekatan kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau begitu Rasul datang itu menawarkan satu untuk peperangan itu, bukannya mereka lari tidak, tapi melongok-melongok ngitok-ngitoknya ganti pilih gitu. Kamu berangkat, kecuali kalau Rasulullah berangkat wajib berangkat. Tapi kalau cuman kamu nanti mimpin perang ngitok supaya biar dipilih oleh Rasulullah SAW untuk bisa ikut berperang. Nah, sampai di sini nih, bisa dibayangkan segitu Umar yang waras, nangis melihat seorang perempuan yang dulu salah satunya pernah menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, merasa punya jasa itu ya, orang yang menyusui meninggal dan orang yang terbaik di jagat ini sudah tidak ada. Karena alasan itu Umar dan Abu Bakar juga kebayang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum wafat. Apa ini termasuk nikah? Kan ada rencana itu istrinya itu meninggal, terus tinggi status terus mesti statusnya kuwi ya ke kubure meneh, terus nanti statusnya kuwi meneh ini. Sampai diperingatkan salah satu teman yang lain, apa itu tidak termasuk niyaha. Ditanyakan orang yang lebih tahu. Ketika dia tanyakan katanya ya bisa juga jadi niyaha, juga tidak, tergantung. Kalau hanya sekedar mengenang, maksud ini ya, mengenang jasa-jasanya, mengenang kebaikan-kebaikannya, dia sebut-sebut terus tidak apa-apa. Tapi kalau dia sebut-sebut, dia mengenang itu dalam rangka kok ngerongso teman kok jenengan sampai tega meninggalkan aku, lah ini berbeda lagi. Menjadi niyaha. Meratap, dan tidak boleh meratapi seorang. Dan kumpul mereka sekalian, kumpul mereka di tempat itu ya niyaha. Ada teman saudara mati kumpul. Kalau mestinya yang diasal oleh Rasulullah yang datang itu
membawa makanan buat orang jadi tinggal mati itu. Tidak, yang sing duwe malah pakaian paling ini kebiasaan adat yang ada di sekitar kita ini. Terus kita dendam tuh meh pripun. Wetan dhewe iso menghindar dengan acara-acara yang tidak terbiasa, bahkan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan oleh para sahabat, juga oleh orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah pun. Nah, Bapak sekalian ya, dari sini ini tidak termasuk ni'ah, karena mengenang kebaikan-kebaikan, boten getuni mati ini, nek dia kan disadarkan. Tak takut ni'ah akhirnya diberi nasihat, loh kamu tidak tahu toh apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah dijabut, dipanggil oleh Allah Ta'ala itu lebih baik. Loh bukan itu, kata Umi Aiman. Saya tidak itu, saya tahu kalau apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, bukan itu. Cuman ya, begitu Rasulullah wafat itu berarti wahyu telah terputus. Sekarang kita punya masalah apapun tidak akan turun wahyu lagi, dan memutuskan segala sesuatu tidak sebagaimana bijaksananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memutuskan perkara ini. Niku sing dipun tangisi Umi Aiman. Nah, karena alasan yang seperti itu, artinya tersentak keduanya, baik Umar maupun Abu Bakar. Akhirnya teringatlah Rasulullah juga. Ketika sahabat berdua ini datang ke Umi Aiman teringat kepada Rasulullah. Wah, ini sahabat Nabi terdekat. Begitu Umi Aiman itu menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar pun teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda gitu. Jadi kalau sekedar meneteskan air, ini nangisnya itu bukan grok-grok gitu. Cuman meleleh air mata kan boleh. Rasulullah itu cucunya meninggal itu kan ya di pangkuan tersengal-sengal itu, akhirnya kan sudah meneteskan air mata. Umar langsung bilang, apa ini Rasulullah, engkau itu melarang kami supaya tidak ni'ah, ini jenengan nangis loh. Umar ini adalah air mata rahmat. Masuk keluarga kita, anak kita, mungkin orang tua kita meninggal, masa kita gitu senyum-senyum yang bukan mungkin gitu. Tetap ada rasa mengenang. Satu orang tua sakit itu saya terkenang dulu gendongi, dan dia gendongi, dulu nyuapin, dulu apalagi di Gen Gulen itu cari kayu bakar dipikul sampai ke Darjot, Jaten itu dipikul. Terus pulang tuh tumbas gaplek. Teringat, apalagi kalau kematian. Wajar kan seperti itu. Biasa. Istri juga begitu, jangan sampai ketika, dan ini dipesankan. Pesan mulai sekarang, jangan sampai aku dijadikan kok tega temennya ninggalkan aku, terus aku melu sapa lah, itu namanya kan seperti itu. Ini kebablasan, seolah-olah tidak ridho suaminya diambil oleh Allah Ta'ala. Saya kira mungkin ini saya sampaikan sudah waktu isya 40 menit. Astagfirullahaladzim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.